Kenapa umat muslim harus berkurban untuk yang mampu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita mikir, kenapa sih harus berkurban? Emang sepenting itukah? Jawabannya adalah sangat penting banget. Kenapa? Karena kurban bukan soal hewan, tetapi soal hati. Ada kata-kata begini, yang berat itu bukan kehilangan uang, tetapi melepaskan rasa terlalu cinta kita sama dunia. Nah, teman-teman YouTube, kurban mengajarin kita buat gak diperbudak harta. Sekarang coba kita lihat realita, orang gampang beli kopi mahal, upgrade HP, outfit baru, nongkrong tiap minggu. Tetapi pas ngomongin kurban langsung bilang, wah lagi bokeh aku. Padahal kadang bukan gak mampu teman-teman, cuma prioritasnya belum ke sana. Teman-teman, Allah gak butuh daging kambing atau sapi kita. Allah itu maha kaya. Yang Allah lihat itu ketulusan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu bukti kalau kita sadar semua rezeki yang kita punya cuma titipan. Ada kata bijak yang keren, yaitu harta yang dipakai sendiri akan habis, tetapi harta yang dibagikan akan menjadi berkah. Makanya orang-orang yang berkurban sebenarnya bukan lagi rugi, tetapi lagi nanam pahala. Dan jangan lupa, di luar sana masih banyak orang yang mungkin makan daging cuma setahun sekali pas Idul Adha aja. Bayangin, kalau dari kurban kita ada satu keluarga yang bisa makan sambil senyum bahagia, bukankah sesimpel itu? Tetapi nilainya besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman YouTube yang baik hati, kadang kita selalu sibuk mengejar dunia sampai lupa bahwa hidup ini sementara. Mobil gak dibawa mati, fashion gak dibawa mati, followers juga gak dibawa mati. Tetapi jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel saya teman-teman. Nah, yang ikut cuma amal teman-teman. Makanya mumpung Allah masih kasih rejeki dan kesempatan, jangan pelit buat berbagi. Karena orang hebat itu bukan yang hartanya paling banyak, tetapi yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan kurban adalah salah satu cara paling nyata buat menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tahun ini kita mampu, ayo belajar berkurban, kurangi gengsi, kurangi foya-foya, dan mulai peduli sama sesama. Teman-teman, kadang kita nunggu kaya dulu baru berbagi. Nunggu mapan dulu buat ibadah maksimal. Padahal kalau nunggu semuanya sempurna, bisa jadi kita gak mulai-mulai. Kurban ngajarin kita satu hal penting. Bukan soal seberapa besar yang kita punya, tetapi seberapa ikhlas kita untuk memberi. Allah gak lihat nominalnya, Allah lihat usaha dan niat kita. Bahkan kadang orang yang penghasilannya biasa saja bisa berkurban tiap tahun karena dia niatin. Sedangkan yang hartanya banyak malah terus menunda. Karena sebenarnya yang bikin berat itu bukan keadaan, tetapi hati yang masih terlalu sayang sama dunia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup itu cepat banget. Tahu-tahu umur kita bertambah, tahu-tahu umur kita udah segini aja. Tahu-tahu kesempatan sudah berkurang. Makanya jangan sampai kita jadi orang yang cuma bisa bilang pengen kurban sih, tapi gak pernah diwujudkan. Mulai saja dulu, sisihkan sedikit uang demi sedikit, kurangi jajan yang tidak perlu, kurangi gengsi, karena bisa jadi satu hewan kurban yang kita keluarkan dengan ikhlas
justru jadi amal yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Dan ingat, rezeki terbaik bukan yang bikin kita terlihat kaya, tetapi yang bikin kita bisa berbagi. Semoga Idul Adha di tahun ini bukan cuma jadi rutinitas tahunan, tetapi jadi momen buat memperbaiki hati, memperkuat iman, dan memperbanyak kepedulian kepada sesama. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Teman-teman YouTube yang saya hormati, mungkin hanya sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.